Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita kembali berjumpa ya di acara IG Live kita malam hari ini terkait dengan fenomena Gen Z yang menolak untuk promosi gitu ya. Jadi memang menarik sekali gitu ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Itu kan ketika bekerja kita semua itu ingin mendapatkan promosi, ingin menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan asumsi bahwa jabatan yang lebih tinggi itu kita akan meningkatkan kualitas kehidupan kita atau kualitas kesejahteraan kita. Nah, fenomena menarik ini saya dapatkan pada saat saya diskusi dengan beberapa teman HR gitu ya. Ketika diskusi mereka mengatakan sekarang itu trennya Gen Z ini gitu ya, tidak serta-merta ketika diberikan iming-iming akan naik promosi kalau kerja keras atau kerja cerdas atau melampaui KPI yang ditetapkan oleh perusahaan, mereka tidak serta-merta ingin untuk mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan gitu kan. Kenapa ini muncul dan bagaimana kita sebagai orang HR menyikapi ini? Itu yang ingin saya bahas di dalam IG Live malam ini. Kenapa ini muncul gitu ya? Teman-teman, Gen Z ini ada di buku saya, juga saya sudah menceritakan Gen Z ini itu melihat sendiri pada saat pandemik. Mereka melihat bahwa mungkin orang tua atau figur otoritas, omnya, tantenya yang sudah bekerja di perusahaan, kemudian karirnya juga sudah settle gitu ya, tiba-tiba dalam sekejap kemudian mengalami yang namanya PHK gitu kan. Sehingga mereka melihat, oh ternyata kerja keras, menduduki posisi tinggi gitu ya, itu tidak menjamin yang namanya stabilitas. Itu hidup itu bisa berubah dalam sekejap gitu ya. Sehingga mereka merasa bahwa kita melihat seperti itu ya ngapain gitu ya. Lihat dulu gitu ya, belum tentu saya suka dengan promosi atau kenaikan jabatan. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka melihat sendiri bahwa generasi-generasi sebelumnya yang kerja keras karena menduduki jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Mereka melihat generasi yang sebelumnya ini mengalami yang istilahnya adalah burnout gitu ya. Mereka melihat bahwa ketika naik jabatan, iya tingkat kesejahteraan atau kehidupan mereka naik. Tetapi itu diganti atau dibayar dengan mungkin waktu untuk keluarga menjadi sangat terbatas gitu ya. Nah, kemudian dia tidak mendapatkan kebutuhan untuk lebih attach dengan orang tuanya gitu. Sehingga dia melihat bahwa saya nggak mau tuh gitu ya. Kalau saya dipromosi nanti jangan-jangan saya akan tidak peduli dengan keluarga saya karena saya fokus kepada yang namanya pekerjaan. Karena begitu kita naik promosi, maka tanggung jawabnya juga pasti lebih besar lagi. Yang ketiga, hari ini ketika kita bicara kesehatan mental health itu gitu ya. Kalau zaman saya itu apa itu mental health gitu ya, kita nggak kenal itu semua. Nah, kalau sekarang mereka itu bukan hanya kenal gitu ya, mereka melihat bahwa yang namanya kesehatan mental itu adalah hak dasar dia gitu ya. Kesehatan mental itu adalah hak dasar Gen Z. Sehingga mereka menuntut yang namanya kenyamanan, mereka menuntut yang namanya stabilitas gitu ya, ketenangan gitu ya, mereka menuntut lingkungan yang kooperatif, mereka menuntut leader yang kooperatif yang mendukung mereka dan sebagainya gitu ya. Karena hari ini mereka itu pegang gadget gitu ya, sehingga kita tahulah di TikTok di mana-mana itu kan literasi psikologis itu luar biasa sekali berlimpah dan mereka belajar dari sana gitu ya. Sehingga mereka melihat bahwa kesehatan mental itu sudah menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau oleh lingkungan. Yang keempat, saat ini yang namanya self awareness itu luar biasa sekali gitu ya. Minggu lalu ketika penyelenggaraan pelatihan dengan para Gen Z, puluhan Gen Z itu ketika sudah tiba di sesi self awareness nangis semua gitu ya, matanya bengkak semua. Sampai saya sendiri itu agak heran gitu ya, ini masih muda-muda semua loh gitu ya, kayaknya beban hidupnya luar biasa sekali gitu kan.
Sementara mungkin di generasi sebelumnya, apalagi di generasi saya gitu ya, generasi X, mungkin pada saat usia mereka yang namanya permasalahan, yang namanya pressure gitu ya, itu mungkin dirasa ya nggak berat-berat amat gitu ya. Cuman kalau untuk generasi Gen Z ini, Gen Z ini, itu menjadi hal yang luar biasa, sehingga ketika diminta di dalam sesi self awareness itu diminta untuk datang ke dirinya sendiri, diminta untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, itu meluaplah semua sampah-sampah emosi yang muncul, padahal mereka relatifly masih sangat muda gitu ya. Ya, itu semua tuh gitu ya, di dalam kelas itu hampir semuanya matanya bengkak gitu kan. Sehingga yang namanya self awareness itu menjadi sangat penting buat mereka. Kemudian yang kelima, adanya mindset bahwa, ini saya barusan beberapa hari yang lalu juga lihat di media sosial gitu ya, mereka salah satu konten kreator atau apa gitu ya di salah satu perusahaan yang kemudian mengatakan bahwa dia bikin video, kemudian dia edit, kemudian dia ngelihat algoritmanya segala macam, itu dia melihat bahwa itu job desk-nya jadinya banyak banget. Jadi persepsi mereka rangkaian task itu adalah pekerjaan atau job desk gitu ya. Jadi mereka kurang tepat di dalam melihat perspektif, atau mungkin belum membaca atau belum mendapatkan literatur yang tepat bahwa apa yang dimaksud dengan job desk, apa yang dimaksud dengan task gitu ya. Itu pemahaman mereka belum utuh gitu ya. Sehingga ketika mereka diminta atau dilakukan promosi atas diri mereka, itu mereka mintanya mendapatkan namanya setara, worth it nggak gitu. Kalau saya mendapatkan promosi itu senilai nggak, sepadan nggak dengan gaji yang akan saya terima gitu ya. Jadi money itu menjadi hal sangat penting buat mereka, karena yang tadi mereka butuh yang namanya stabilitas gitu ya. Itu yang kelima. Yang keenam gitu ya, yang namanya Gen Z ini, kalau mungkin generasi sebelumnya kalau bekerja itu mungkin mencari uang gitu ya. Sorry ya. Oke. Mungkin generasi sebelumnya bekerja itu adalah mencari uang. Tapi buat Gen Z gitu ya, bekerja itu bukan hanya mencari uang, tetapi dia mencari makna, mencari purpose gitu ya. Apa makna dari pekerjaannya ini untuk hidup mereka gitu. Itu yang dialami oleh Gen Z saat ini. Dan yang ketujuh, mereka ini kan terpapar sekali ya dengan yang namanya media sosial gitu ya, Reels gitu ya. Itu luar biasa sekali. Dan saya melihat sendiri di TikTok itu banyak banget gitu ya, itu para influencer yang kurang tepat di dalam mengedukasi gitu ya. Contoh gitu ya, jangan kerja malam sampai lembur, nanti jadi budak korporat. Familiar kan dengan istilah itu gitu ya. Kalau kerja keras itu seolah-olah adalah menjadi budak korporat. Nah, ini menurut saya influencernya juga kurang tepat juga gitu ya. Padahal bukan untuk menjadi budak korporat, tetapi sorry ya, ini saya pakai toolsnya kok suka goyang-goyang. Oke ya, bukan menjadi budak korporat, tetapi gitu ya, kalau dia kerja dedikasinya tinggi gitu ya, mau melakukan lebih dibandingkan job desk-nya, itu bukan menjadi budak korporat, tetapi justru menjadi kesempatan untuk menumbuhkan potensi, mengembangkan potensi, atau menumbuhkan, sorry ya, aduh goyang-goyang mulu nih. Kayaknya saya nanti hari Kamis pakai yang beda deh gitu ya. Oke ya, untuk menumbuhkan kompetensi baru gitu ya. Jadi perspektif inilah yang kemudian harus dibangun gitu ya buat si Gen Z. Nah, itu adalah 7 alasan. Jadi kalau kita melihat semua alasan itu gitu ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa Gen Z itu banyak yang menolak untuk dipromosi karena dia tidak ingin apa? Tidak ingin bahwa dengan dia dipromosi atau variabel karir dalam hidup dia itu akan merusak hidupnya sendiri. Gen Z menolak untuk dipromosi karena dia tidak ingin karirnya itu dapat merusak atau mengganggu kehidupan dia.
gitu ya. Justru itu yang menarik sekali untuk Gen Z gitu ya. Jadi mereka lebih, kalau menurut saya mereka lebih aware ya gitu ya, sehingga mereka tidak ingin kehidupannya menjadi tidak balance gitu ya. Mereka tidak ingin tidak happy, sehingga mereka berani untuk menolak yang namanya promosi gitu ya. Nah, tadi saya sempat menyampaikan gitu ya, apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh Gen Z di dalam pekerjaan mereka. Tadi ada purpose gitu ya. Kemudian ada work-life balance gitu ya. Mereka itu betul-betul butuh yang namanya keseimbangan dalam kehidupan. Aspek pekerjaan, aspek keluarga, aspek sosial dengan teman-teman gitu ya. Aspek untuk me time misalnya gitu ya. Itu mereka ingin semuanya itu berjalan dengan seimbang gitu. Dan itu tidak bisa ditawar kalau untuk Gen Z gitu ya. Jadi mereka akan mencari perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan kesempatan untuk itu. Di banyak perusahaan kalau sudah di luar jam kerja, yang namanya Gen Z itu menolak untuk mengangkat telepon dari orang kantor atau dari atasan gitu. Karena apa? Ini kan sudah di luar jam kerja ya gitu ya. Sehingga mereka menolak untuk itu. Yang kedua yang dicari itu adalah, tadi yang satu purpose, yang kedua adalah work-life balance, dan yang ketiga adalah mereka itu mencari yang namanya kesempatan untuk belajar dan tumbuh gitu ya. Jadi yang namanya training gitu, kalau zaman saya training mungkin nggak terlalu penting-penting banget buat sebagian besar orang, tetapi buat Gen Z itu yang namanya perusahaan harus menyediakan training itu menjadi suatu keharusan atau kewajiban. Karena mereka ingin sekali belajar, mereka ingin sekali tumbuh. Kalau ada Gen Z yang punya kesadaran yang lebih baik lagi gitu ya, ketika dia mendapati perusahaannya tidak menyediakan fasilitas itu, dia bisa mencari sendiri. Apalagi zaman now itu semua orang bisa belajar sendiri secara otodidak melalui YouTube gitu ya. Jadi yang ketiga tadi itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kemudian mereka butuh yang namanya, yang tadi ya, keempat tadi itu sempat saya singgung terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Mereka maunya work-life balance, dia tidak mengalami stres dan sebagainya. Dan yang kelima itu adalah fleksibilitas waktu dan tempat gitu. Saya mendapati salah satu klien saya bahkan jauh sebelum pandemik, mereka itu sudah menerapkan yang namanya WFH. Jadi setiap individu itu sudah punya KPI masing-masing. Setiap individu itu datang ke kantor gitu ya, itu justru hanya untuk ketemu sama teman-temannya, atau ketemuan janjian sama temennya, atau dipanggil atasan gitu. Tapi dalam keseharian mereka banyak melakukan pekerjaan di rumah gitu ya, atau dimanapun lah gitu ya, WFA lah. Nah itu sudah diterapkan oleh salah satu klien kami, dan itu berlangsung sangat lama sebelum pandemik, dan kinerja atau KPI mereka achieve. Jadi tidak ada alasan memang gitu ya, kalau WFH itu kemudian mengurangi produktivitas gitu ya. Bahkan di beberapa kondisi WFH itu justru kita bekerjanya di luar jam kerja ya gitu ya, durasi kerja kita. Baik, jadi gitu ya, apa sih yang sebetulnya menjadi apa tadi, kalau kita sudah tahu apa yang menyebabkan Gen Z menolak untuk dipromosi, kemudian kita sudah tahu apa yang dimaui oleh Gen Z gitu ya. Nah, sekarang nih gitu ya, persepsi kita nih sebagai orang HR yang harus dibenahi gitu ya. Pertama, mereka bukan menolak, mereka justru memiliki kesadaran yang mungkin generasi sebelumnya itu tidak sadar. Iya aja ditawarin untuk promosi, bahkan happy, bahkan mengejar untuk jabatan yang lebih tinggi. Nah, kalau di mereka itu mereka melihat gitu, kalau saya menerima jabatan itu, kalau saya mau dipromosi, apakah kehidupan saya secara keseluruhan akan menjadi lebih baik? Mereka memikirkan itu, gitu ya. Jadi mereka kalau menurut saya lebih di aspek ini mereka kayaknya lebih dewasa deh, gitu ya. Karena mereka bisa melihat yang dampak secara lebih jauh ya, dibandingkan dampak hanya karir gitu ya, karir semata atau uang semata gitu ya. Nah,
Kemudian gitu ya, kalau kita melihat tadi saya mengatakan sebaiknya apa sih yang harus dilakukan oleh HR? Satu, yang namanya orang HR, yang namanya leader di organisasi itu persepsinya, mindsetnya yang harus berubah gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai orang HR juga harus berubah gitu ya. Kita sebagai leader juga harus berubah gitu kan. Karena mengiming-imingi mereka dengan yang namanya jabatan, karir dan sebagainya itu bukan tujuan jangka panjang mereka gitu ya. Jadi tujuan jangka panjang mereka itu adalah mereka hidup stabil dan tenang gitu. Apalagi saat ini sudah banyak peluang untuk mereka menjadi freelancer gitu ya, dan menghasilkan uang dari rumah gitu ya melalui media sosial. Nah, apa yang harus dilakukan oleh HR gitu ya? HR jelas harus menciptakan suatu sistem. Suatu sistem yang bisa mengakomodasi antara kebutuhan organisasi dengan karakteristik dan kebutuhan Gen Z. HR harus membangun suatu sistem yang seperti apa gitu ya. Kalau kita mengenal yang namanya manajemen talenta gitu ya, biasanya kan kita mengambil let's say itu 5% ya, kalau nggak salah ya, 5% saja gitu ya dari yang menjadi star, yang kemudian kita prioritaskan menjadi bagian dari MT lah gitu ya, bagian dari orang-orang yang harus kita akselerasi kompetensinya karena mereka akan menjadi leader masa depan gitu. Nah, kalau Gen Z gitu ya, ini sebaiknya kita tidak lagi hanya memprioritaskan mereka yang tergolong star gitu ya. Si Gen Z itu sebaiknya diberikan jalur karir di mana dia bisa mengeksplorasi semua bagian gitu ya, bukan hanya dia harus dilakukan rotasi ke bagian A, bagian B, departemen A, departemen B, C dan seterusnya karena dia dipersiapkan untuk menjadi bisnis leader di masa depan. Gen Z enggak. Kalau kita memperlakukan Gen Z, ada baiknya kita juga memberikan rotasi untuk mereka gitu ya. Agar apa? Agar dia memiliki perspektif yang utuh terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Agar dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, dengan banyak generasi. Karena salah satu masalah yang umum terjadi di Gen Z hari ini adalah kemampuan mereka yang relatif rendah terkait dengan communication skill. Kemampuan mereka yang relatif rendah terkait dengan communication skill. Mereka kurang mampu untuk memberikan paparan yang komprehensif kepada orang lain terkait apa yang ada di dalam benak mereka. Baru semalam teman saya cerita, di dalam timnya ada banyak Gen Z menyelesaikan sejumlah pekerjaan, sejumlah project. Gen Z diminta untuk membuat yang namanya PowerPoint gitu ya, materi presentasi. Nah, materi presentasi yang dibuat oleh Gen Z ini kan teman saya ini sumbernya itu ketika dia memberikan paparan di kelas terkait dengan materi presentasi itu sumbernya adalah buku-buku tebal ya, seperti di rak buku saya itu gitu ya. Nah, si Gen Z ini gitu ya menggunakan ChatGPT untuk membuat materi presentasi. Akibatnya apa? Akibatnya gitu ya, itu kurang komprehensif dan kurang relatively dangkal lah gitu ya, karena berbasis ChatGPT saja tapi tidak berbasis kepada literatur yang lebih komprehensif. Nah, ketika diberikan feedback gitu ya dalam diskusi itu, teman saya cerita ternyata mereka itu ya pokoknya begitu deh, ya pokoknya maksud saya seperti itulah Bu, kalimat ya begitulah gitu ya, ya begitulah yang diucapkan oleh para Gen Z ini menunjukkan bahwa mereka kurang mampu untuk mengelaborasi apa yang menjadi maksud di dalam benak mereka gitu ya. Ini baru di mereka nih, apalagi kalau diminta untuk membaca buku-buku itu tuh gitu ya. Jadi memang yang namanya Gen Z sinapsisnya memang different dengan generasi sebelumnya, dan itu
apa tidak buruk atau baik ya, tetapi justru kita yang sebagai orang HR harus mengadjust gitu ya, mengadjust sistem yang kita create gitu ya, supaya Gen Z bisa mengelaborasi supaya sinapsisnya itu lebih kompleks dan lebih panjang lah gitu ya gitu. Nah ini yang sinapsis itu jaringan-jaringan di otak gitu ya. Nah ini yang menjadi PR kita sebagai orang HR di organisasi. Satu, rotasi. Kedua gitu ya, program pelatihannya juga harus di-adjust gitu ya. Buku-buku seperti di belakang saya pikir beberapa ini hasil riset saya pribadi ya gitu ya, kepada sejumlah banyak Gen Z gitu ya. Mereka kalau diminta untuk membaca buku-buku seperti itu, mereka mengatakan ke saya bahwa pusing gitu. Kenapa nak pusing? Karena banyak tulisannya gitu ya. Jadi memang Gen Z ini unik sekali gitu ya, sehingga kita yang generasi lebih tua, kembali lagi kita yang harus mengadjust diri kita gitu ya. Kemudian gitu ya, kita juga harus kita sebagai orang HR, tadi saya bicara sistem training, kemudian sistem untuk melakukan rotasi ya. Kemudian yang ketiga, kita bicara masalah leadership. Mau nggak mau, suka nggak suka, Gen Z itu tinggal menghitung. Mungkin sekarang sudah beberapa Gen Z sudah menduduki posisi supervisor ya. Beberapa tahun lagi, hitungan jari aja mereka sudah menduduki posisi sebagai manajer gitu ya. Jadi gitu ya, konsep leadership untuk Gen Z ini yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Kalau kita melihat ke literatur itu banyak sekali bicaranya Gen Z itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Baru literatur itu banyak sekali, kalau kita ngelihat konsep leadership itu Maxwell atau Dale Carnegie, itu kan bagaimana kita memimpin diri sendiri kemudian kita memimpin orang lain. Untuk Gen Z gitu ya, ini memang kalau formula saya leadership, di mana SIP-nya itu bukan SHIP tetapi SIP, yaitu self awareness, inisiatif dan persistence, itu memang mau nggak mau, suka nggak suka harus diberikan kepada Gen Z. Mereka harus memiliki kapabilitas diri dulu gitu ya. Untuk apa? Untuk yang namanya self leadership. Mereka harus mampu dulu melit diri mereka sendiri sebelum mereka melit orang lain. Melit diri mereka sendiri melalui yang formula SIP tadi gitu ya. Karena yang namanya mental health, yang namanya isu-isu literasi psikologis itu mereka sudah banyak sekali gitu ya, dan mereka tidak jarang melakukan self assessment. Oh kayaknya saya punya kecenderungan untuk punya masalah psikologis ini deh gitu ya, atau masalah psikologis itu deh gitu ya. Ini Gen Z itu sudah muncul gitu ya. Jadi ini yang harus kita miliki. Nah kembali lagi ke promosi gitu ya, yang mereka butuhkan adalah mereka ingin HR, mereka ingin perusahaan itu memberikan suatu environment yang tepat untuk mereka supaya mereka masih bisa memenuhi tujuan mereka gitu ya, dan mereka masih memenuhi work-life balance gitu ya. Karena mereka nggak mau yang namanya promosi itu justru merusak kehidupan mereka gitu ya. Nah, oke ya, leadership pipeline tadi saya sampaikan. Oke. Yang paling mudah gitu ya untuk membuat program leadership ya. Kalau kita leadership pipeline itu, saya ada buku leadership pipeline. Ini buku saya beli mungkin tahun 2000, bukunya 2014 kali ya gitu ya. Ini adalah buku The Leadership Pipeline gitu ya, yang pernah saya beli tahun udah lama banget ini gitu ya, buku lawas. Tetapi intinya adalah gitu ya, yang namanya ketika kita merumuskan suatu program leadership, bukan hanya SIP saja tetapi sebagai suatu sistem, itu memberikan kesempatan untuk si Gen Z ini memiliki helikopter view. Helikopter view memiliki, jadi dia tidak lagi berpikir dia sebagai pusat, bahasa saya itu pusat perhatian atau pusat dunia gitu ya, sehingga dia harus diberikan kesempatan kalau dia melit orang, bagaimana sih rasanya. Jadi selain dirotasi, dia juga harus diberikan yang namanya job assignment. Dia dipercaya untuk menjadi
menjadi pimpro lah ya, pimpinan project atau project leader, di mana dia harus melit kompleksitas permasalahan, dia harus mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus berkomunikasi gitu ya dengan banyak stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, ini yang bisa kita buat ketika kita bicara leadership pipeline. Jadi leadership pipeline itu bukan hanya teori di dalam kelas, karena Gen Z itu butuhnya sedikit teori, praktek banyak. Sedikit teori, praktek banyak. Sedikit teori, praktek banyak. Itu desain pembelajaran untuk Gen Z. Jadi kalau bikin leadership pipeline gitu ya, ambillah contoh gitu ya. Minggu ini dia harus menguasai kemampuan untuk bicara atau untuk diskusi dengan generasi X gitu ya. Maka kita berikan teorinya jangan banyak-banyak gitu ya, teorinya sedikit saja. Kemudian banyakin dengan yang namanya praktek gitu ya. Dan bukan hanya itu, leadership pipeline yang harus di-create juga harus didukung dengan yang namanya social support. Kalau generasi sebelumnya nggak ada social support pun itu masih bisa, tetapi generasi Z ini dia tetap butuh yang namanya social support gitu ya, yang namanya dukungan dari atasan, yang namanya dukungan dari teman-teman, yang namanya dukungan dari HR, itu mereka butuh banget. Jadi yang namanya social support itu menjadi hal yang wajib buat mereka. Jadi itu ya kalau kita bicara menyiapkan si Gen Z ini. Kembali lagi tadi saya sempat menyampaikan leadership pipeline gitu ya, untuk menyiapkan mereka supaya mereka mau dipromosi. Dan gitu ya, ketika kita mendesain leadership pipeline untuk menyiapkan supaya mereka mau menerima promosi gitu ya, pada saatnya tiba, itu bukan tidak mungkin gitu ya, kita juga melibatkan mereka di dalam mendesain programnya. Nah, ini menurut kamu oke atau enggak? Kalau perlu yang namanya video-video, yang namanya modul pelatihan gitu ya, yang namanya metode pembelajaran, itu didiskusikan dengan mereka karena mereka yang paling tahu gitu ya. Saya minggu ini akan launching untuk mini ebook. Jadi saya membuat sejumlah mini ebook. Malam ini saya menyelesaikan ebook yang berjudul Kecerdasan Emosi untuk Gen Z di Tempat Kerja gitu ya. Nah, pada saat saya membuat mini ebook ini gitu ya, itu saya bertanya kepada Gen Z, ini mini ebook saya buat ini kalian nyaman nggak, suka nggak gitu ya, mau beli nggak, mau baca nggak gitu ya. Ternyata 65% mengatakan iya suka, mau beli gitu. Tapi 35% mengatakan nggak suka. Ketika ditanya lagi kenapa nggak suka gitu ya, dan nggak mau beli e-booknya ini gitu, iya karena banyak tulisannya. Nah, itu contoh sederhana. Jadi kita ketika mendesain leadership pipeline yang untuk menjadi infrastruktur untuk Gen Z itu naik jabatan atau mau dipromosi, kita juga melibatkan si Gen Z sendiri. Kita melibatkan si Gen Z sendiri dalam mendesain program, sehingga kalau leadership pipeline-nya sudah jadi gitu ya, si Gen Z juga sudah nyaman, sehingga dia kita persiapkan jauh hari sebelum kita berikan atau kita sekedar bicara kamu harus achieve KPI, bahkan lebih dari KPI, nanti semester depan kamu bakalan dipromosi loh gitu ya. Jadi ada proses yang cukup panjang sebelum kita menawarkan anak-anak Gen Z kita untuk mendapatkan promosi. Ada proses yang panjang. Ini yang kemudian harus kita lakukan di organisasi. Mungkin kalau saya biasa setelah ini saya share di IG saya, itu saya yakin Gen Z nggak akan menyimak sampai selesai itu gitu ya. Karena apa? Terlalu panjang 30 menit ini gitu ya. Tapi itu kesimpulan dari saya gitu ya. Jadi buat Gen Z, karir itu bukan segalanya. Buat Gen Z, mereka ingin pekerjaan itu mendukung yang namanya
work-life balance, mendukung kehidupan mereka sehingga mereka ingin bahwa kalaupun mereka naik karir, itu karir yang bisa mensupport apa yang menjadi tujuan dalam pekerjaan mereka, gitu ya. Itu saja dari saya, kalimat penutup saya. Karir itu buat Gen Z bukan perlombaan, bukan soal siapa yang paling cepat naik jabatan, tapi buat Gen Z, karir itu adalah alat, adalah sarana untuk dia memiliki kualitas kehidupan yang lebih bahagia, lebih sejahtera, dan lebih bermanfaat di semua aspek kehidupannya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Sampai ketemu di hari Kamis ya. Dadah. Saya tutup ya. Terima kasih.